Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi seperti biasa setiap hari bersama-sama Murid di acara analisa harian kita, di mana analisa ini kami berikan agar rekan trader memiliki sedikit gambaran sebelum terjun nanti. Kita tahu dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan risiko. Oleh karena itu tugas kami adalah memberikan analisa, memberikan masukan, memberikan informasi-informasi terkini buat rekan trader supaya rekan trader mengetahui kejadian apa yang sedang terjadi, dan dari pengetahuan dari informasi tersebut bisa melandasi rekan trader dalam melakukan analisa. Dan di hari Jumat yang sangat luar biasa, Jumat barokah, Jumat yang penuh dengan berkah buat kita semuanya, kami hadir buat rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita lihat apa yang terjadi pada pasar di pergerakan hari kemarin ya. Kalau kita lihat untuk pergerakan hari kemarin, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika kemarin agak sedikit tertekan, dijatuh hingga menembus level 99.319. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di tengah penguatan yang sedang terjadi, kemarin adalah hari pertama dia bisa jatuh setelah kenaikan yang sangat signifikan semenjak tanggal 28 Oktober yang lalu ya rekan trader. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD kembali untuk mencoba mengalami penguatan yang signifikan, berawal dari seputaran 1.49 dan sempat naik menuju level 1.15507. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling kemarin sedikit memperoleh angin segar rekan trader. Pound sterling mencoba untuk naik dan kembali menembus level 1.31473. Sedangkan untuk gold, rekan trader, pada prinsipnya gold di hari kemarin itu pergerakannya sangat-sangat datar rekan trader. Bukan cuma datar sih, ya sempat naik ke posisi menembus level 4014. Akan tetapi di penghujung pasar, dia kembali turun lagi rekan trader. Dan mengalami pelemahan hingga level 3080. Keluar dari zona zona 4.000 rekan trader di seputaran 3.900-an. 70 berapa nih? 3.972. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat USD yen Jepang pada pergerakan kemarin jatuh sangat signifikan, menembus level 152.812. Walaupun hari ini mencoba untuk kembali lagi. Oke rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin ya. Dan seperti biasa selalu akan ada tema-tema. Tema saya masih seputaran gold. Saya berharap semoga di kemudian hari kita tidak hanya berbicara tentang gold, tapi berbicara tentang yang lainnya. Tapi menurut saya gold ini adalah sesuatu yang sangat seksi untuk kita bicarakan. Oleh karena itu saya mengambil langkah tersebut ya. Dan untuk tema kita pada hari ini, saya mengambil sebuah judul yang sangat luar biasa. Emas wait and see di tengah keberlanjutan shutdown Amerika Serikat. Ini judul yang sangat luar biasa rekan trader. Emas wait and see ya. Seperti main bola aja, wait and see, serangan balik rekan trader. Nah itu ala-alanya Sintayong ya, menggunakan 3 back ya, 2 wingback. Nah ini sangat luar biasa ini. Artinya emas wait and see dalam hal melihat apa yang terjadi ke depan. Di tengah keberlanjutan shutdown Amerika yang sudah memasuki hari ke-38. Pencapaian rekor yang sangat luar biasa di edisi kedua pemerintahan Donald Trump membuat emas sedikit ya naik, sedikit memiliki hasil yang sangat luar biasa, memiliki penguatan yang sangat luar biasa rekan trader. Ini adalah imbas dari
penutupan pemerintahan Amerika atau shutdown. Imbas ini benar-benar akan sangat memberikan kekuatan karena sudah barang tentu pasar akan mencari aset safe haven dan emas adalah aset yang benar-benar dicari walaupun secara garis besar emas memiliki tantangan yang sangat luar biasa untuk naik. Tantangan yang pertama yaitu bagaimana pasar menyikapi sikap hawkish yang diluncurkan oleh The Fed. Imbasnya ini sudah barang tentu kita bisa lihat bahwa sikap hawkish ini membuat suatu penekanan yang sangat luar biasa. Dan sikap ini dikeluarkan pasca pertemuan FOMC yang lalu. Sehingga secara garis besar emas itu memiliki suatu tekanan-tekanan untuk bagaimana bisa menekan sebelum emas itu bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Kalau rekan trader lihat hampir selama 1 minggu ini emas itu dia bergerak di antara 4.000 rekan trader. Dia naik ke 4.000 sedikit-sedikit, dia turun lagi di bawah 4.000, dia naik lagi 4.000, dia turun lagi di bawah 4.000. Oleh karena itu saya bilang bahwa emas ini benar-benar wait and see. Dan impact yang sangat luar biasa itu juga tidak bisa dilepas dari apa yang terjadi pada shutdown Amerika. Di satu sisi shutdown Amerika membuat gold ini terbang tinggi, punya peluang terbang tinggi. Di sisi lain pun juga rekan trader, sikap hawkish yang ada serta kemungkinan yang diberitakan oleh The Fed bahwa pemangkasan tingkat suku bunga tidak dalam perencanaan yang terjadi atau tidak ada kepastian tentang pemangkasan tingkat suku bunga pada edisi pertemuan FOMC berikutnya pada tanggal 10 Desember nanti. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas ini dalam satu sisi dia akan naik melewati level 4.000. Tapi di sisi lain dia akan ditekan juga rekan trader dari sikap hawkish. Oleh karena itu rekan trader kalau kita lihat di sini, kita lihat kalau kita lihat bagaimana emas berada di persimpangan jalan. Dan dari data-data yang ada, kalau saya mau lihat di sini ya, ini saya kasih informasi sedikit dulu buat rekan trader. Data-data yang ada itu secara garis besar emas ini benar-benar sangat berada di suatu persimpangan karena kita lihat dari data pertama imbas hasil Treasury 10 tahun Amerika itu mulai menunjukkan penurunan. Sudah barang tentu dia akan memberikan suatu kemajuan yang sangat luar biasa untuk emas ya. Nah, oleh karena itu emas masih punya potensi atau pondasi untuk bisa mencoba untuk kembali naik lagi. Walaupun secara garis besar dia akan tetap berada di zona 4.000-an rekan trader. Berikutnya juga data-data yang dikeluarkan adalah data PHK yang terjadi pada bulan Oktober semakin bertambah pemutusan hubungan kerja. Di mana laporan pemberi kerja Amerika menunjukkan bahwa PHK yang terjadi sebanyak 153.000 pada bulan Oktober. Data ini secara garis besar menandai kenaikan secara tajam jika dibandingkan dengan edisi yang lalu. Plus juga rekan trader kita bisa lihat bahwa statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed akan sangat mempengaruhi hal tersebut. Kalau rekan trader lihat statement yang kemarin dikeluarkan ya, misalnya dari Hammack, Barr, William, Goldsby. Dari statement mereka ini sebenarnya mereka itu cenderung ke pasar tenaga kerja dan secara garis besar statement yang mereka lakukan ini adalah bagaimana mereka memprediksikan bahwa inflasi itu masih tetap kemungkinan berada di kisaran 1 poin persentase. Dan dia masih tetap berada di atas target. Dia berada di sekitaran 3% rekan trader. Nah, dan statement yang mereka nyatakan bahwa sebenarnya masih butuh waktu yang lama agar inflasi ini bisa turun hingga sesuai dengan perencanaan berada di 2% rekan trader. Nah, oleh karena itu, rekan trader, apa yang terjadi pada emas saat ini, dia benar-benar wait and see. Di satu sisi, shutdown ini memberikan tekanan, memberikan kekuatan untuk emas. Di sisi lain,
statement-statement yang dikeluarkan, data-data yang dikeluarkan lebih memiliki kecenderungan bahwa apa yang terjadi ke depan bisa memberikan suatu masukan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini masih bisa ditahan, rekan trader. Nah, ini dia. Oleh karena itu, secara garis besar, kenapa shutdown ini diharapkan secepat selesai agar data pemerintah itu bisa dikeluarkan, sehingga dari data-data tersebut Fed memiliki kalkulasi untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya. Selama ini kan data-datanya itu tidak ada, hanya data-data yang ringan-ringan aja atau data swasta. Jadi mereka mengambil data-data itu sebagai acuan. Karena ya pemerintah Amerika sedang tutup, rekan trader. Oleh karena itu, secara garis besar saya mau bilang bahwa must wait and see. Dia akan terus bergerak di antara 3.900-an hingga 4.000, di seputaran 4.000. Ya 4.000 nggak terlalu naik tinggi lagi. Walaupun secara garis besar dia akan mencoba untuk kembali menembus lagi ke 4.100, tapi dia akan terus bergerak di antara 3.900 naik lagi ke 4.000-an, dia turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, sampai dia menentukan atau dia mencapai, menunggu keputusan tentang shutdown ini terjadi, dan dari situ kita akan bisa lihat ke depan. Karena dari keputusan shutdown ini pun juga akan memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap nanti pertemuan FOMC pada bulan Desember nanti, tepatnya pada tanggal 10 Desember. Oleh karena itu, rekan trader, secara garis besar emas kemungkinan akan selalu datar-datar saja. Kalaupun memiliki peluang untuk naik, ya dia tidak terlalu naik tinggi-tinggi banget, masih akan berusaha menembus level 4.000. Karena pertempuran untuk saat ini adalah bagaimana pertempuran di level 4.000 US dollar. Ya, bagaimana emas bertempur di daerah situ menentukan bahwa dia akan naik sampai di level mana. Apakah data-data yang akan dikeluarkan bisa membuat emas itu naik lebih tinggi lagi, atau malahan sebaliknya sikap hawkish yang dikeluarkan bisa mendorong emas sedikit jatuh ke posisi yang sedikit lebih rendah lagi. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini? Untuk indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia memiliki peluang untuk kembali lagi ke level yang sedikit lebih tinggi ya rekan trader ya. Dia memiliki peluang untuk coba ke level yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, analisa saya dari apa yang terjadi sekarang ini, ya saya bisa bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan kembali naik lagi ke level yang lebih tinggi di seputaran 99.571. Walaupun hati-hati bahwa pelemahan masih tetap bisa saja terjadi dan membuat dia coba kembali lagi di level terendah di seputaran 99.399. Intinya hari ini dolar Amerika itu akan tetap dia berusaha dan tetap berada di level 99. Dan untuk euro USD rekan trader, kita lihat di sini secara garis besar pergerakan yang terjadi pada euro USD. Untuk euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro USD agak sedikit tertekan. Ya, peluang untuk tertekan masih sangat kuat. Ya, analisa saya ya tertekan masih terus. Malahan menurut saya dia ini akan mencoba untuk lebih rendah lagi, bisa menembus level 1.15194. Walaupun tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba kembali naik lagi ke level tertinggi di seputaran 1.15470. Untuk pound sterling kita lihat rekan trader, pola pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar kalau kita lihat bahwa pound sterling agak sedikit kembali lagi tertekan. Kita bisa lihat di sini peluang tertekannya itu masih sangat besar. Analisa kami bahwa dia ini masih bisa melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 1.30968. Walaupun hati-hati, peluang untuk naik masih tetap besar
dan dia bisa kembali naik lagi ke level tertinggi di seputaran 1.381. Ini dia. Bagaimanakah untuk gold, rekan trader? Nah, kita lihat gold pada kesempatan kali ini. Gold kesempatan kali ini memiliki tendensi yang sangat luar biasa. Walaupun sempat turun tadi, tapi dalam analisa kami, gold masih akan mencoba berusaha naik lagi. Minimal dia akan lebih jauh lagi dari zona 4.000, rekan trader. Oleh karena itu analisa kami, dia akan mencoba naik. Ya minimal ya dia bisa sampai di level 4.018 lah ya. Kalau sampai 4.000 yang lebih tinggi lagi di seputar dia kalau sampai lebih tinggi lagi di seputaran 4.022 atau 4.018 dalam jangkauan, rekan trader. Walaupun hati-hati juga, peluang untuk melemah sangat masih tetap ada, dan dia bisa kembali lagi keluar dari zona 4.000 ya. Dia akan keluar dari zona 4.000 di seputaran 3.988. Intinya ya dia akan bergerak mencoba naik lebih tinggi lagi, dan peluang untuk naik itu ya paling maksimal 4.022 lah ya. 4.022 itu adalah hasil yang sangat maksimal yang terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat pergerakan pada USD yen Jepang, USD memiliki peluang agak sangat tinggi untuk kembali naik lagi. Analisa kami, dia akan mencoba naik. Ya, menurut saya penguatan sempurna dia itu akan mencoba hingga di level 153.724. Walaupun peluang untuk melemah juga sangat besar, bisa terjadi hingga level 153.061. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pasangan ini, USD yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah analisa harian kita. Dan rekan trader, untuk kalender ekonomi hari ini pada prinsipnya yang harus rekan trader lihat ya secara seksama itu bagaimana berita yang akan terjadi serta statement-statement yang dikeluarkan ya. Untuk kalender yang lebih besar ya akan ada itu mana Michigan tadi itu. Nah ini kalau nggak salah tingkat pengangguran akan dikeluarkan, pendapatan rata-rata per jam pun juga akan coba dikeluarkan. Ya kita kayaknya ini nggak ada ya, pengangguran ini nggak ada NA ya. Tapi kalau nggak salah itu Michigan itu ada tuh. Ya, ini dia rekan trader. Untuk data-data ini ya non farm payroll kan temporary ya, udah nggak, ini dibatalin. Jadi data-data yang harap rekan trader perhatikan nanti juga pada pukul 22.00 itu akan ada pidato dari Miran. Nih akan ada pidato. Pukul 5. Ekspektasi konsumen Michigan. Nah ini data yang sangat harap diperhatikan ya. Sentimen konsumen. Ini pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Termasuk salah satu data yang sangat penting yang harap diperhatikan oleh rekan trader. Nah, oke rekan trader, tadi adalah kalender ekonomi, dan rekan trader sekali lagi nanti malam saya berusaha akan ada webinar lagi, dan untuk tema webinar kita malam nanti adalah tentang shutdown Amerika dan pemangkasan suku bunga. Bagaimana peluangnya yang terjadi pada pemangkasan nanti berdasarkan data-data yang ada serta kondisi shutdown pada saat ini. Kita akan bahas bersama-sama. Oke rekan trader, demikianlah hari yang sangat luar biasa, hari Jumat, hari yang sangat lazy day buat saya juga. Karena besok udah mulai libur, tapi ya harus semangat. Saya membawakan webinar, saya membawakan analisa, ini harus semangat dong. Aduh, kalau saya loyo nanti gimana juga ini rekan trader, semuanya harus semangat. Dalam mencari cuan itu tidak boleh lelah, tapi harus tetap memperhatikan kesehatan kita. Itu yang paling utama. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa rekan trader, 20.00 waktu Indonesia bagian Barat,
hadirlah di acara webinar di channel terbaik kami, channel Amarket. Bisa dilihat di Telegram, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Instagram, taunya semuanya. Kami akan hadir untuk Anda semua. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.